berbeda dengan yang ini ya. Kemarin itu pas di acara Naga Suara kan, Kapelin sendiri di atas panggung memberikan surprise pada Andrigo, membawa ke ulang tahun bersama Sultan. Nah, ini nih menarik. Itu apakah Andrigo sendiri tahu akan kedatangan Sultan itu? Enggak sih, sebenarnya Andrigo itu sudah wanti-wanti sama tim Naga Suara bahwasanya acara hari itu jangan sampai ada Sultan dan ibunya ya. Artinya dia tuh pengen acara itu memang momen-momen yang paling penting ya dalam kehidupan dia. Satu, acara ulang tahun, keduanya juga acara launching lagu beliau Tes DNA. Nah, aku juga sempat kaget ketika salah satu dari tim Naga Suara bilang, "Felun, ini ada Sultan." Aku sempat panik kan. Wah, gimana nih? Bagaimana aku mengamankan kedua belah kubu ini supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena di situ kan ada Pak Rahayu ya sebagai produser dari Naga Suara. Aku juga nggak mau acara itu jadi berantakan, jadi ajang berantem di antara kedua belah kubu gitu. Aku sempat shock juga. Terus tiba-tiba Sultan dengan membawa kue gitu kan, walaupun ya itulah alhamdulillah ya, artinya kue yang dibawa adalah kue hasil dari jerih payahnya dia, dan ya cukup membuat hati rasanya gimana gitu ya, tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar lah, dan alhamdulillah juga kondisinya juga bisa kondusif. Nah, Mbak Felin sendiri melihat di atas panggung itu sepertinya pengharapan Sultan pada saat itu adalah dipeluk ya sama Andrigo gitu, yang sangat-sangat sudah pengen dipandang memberikan, artinya kan seperti yang netizen juga sempat ribut-ribut gitu, peluklah, dan Sultan juga keinginannya nggak banyak ya, hanya ingin dipeluk gitu. Artinya aku juga memberikan masukan kepada Andrigo agar, "Go, ini anak lu, terlepas ini anak lu apa bukan, peluklah." Artinya sebagai rasa kita kan menyayangi kan tidak sebetulnya harus luas ya, bukan hanya menyayangi ibu atau bapak, tapi artinya menyayangi sesama manusia. Aku bilang, cobalah gunakan rasa kemanusiaan kamu untuk bisa mengerti perasaan dia gitu. Walaupun dia sempat di panggung itu sempat mungkin dia juga kikuk kan? Iya, sempat kikuk, dan aku sih menyadarin bahwa situasinya itu tidak memungkinkan, dimana dia juga pasti akan malu dihujat netizen juga gitu kan. Ada perasaan seperti itu juga dalam diri Andrigo, dan pada akhirnya ya seperti itulah, seperti yang kalian lihat. Mungkin videonya agak sedikit, meluknya juga agak sedikit ini ya, sempat juga mamanya tuh sempat ngomong gitu, artinya saya tuh merasa terhina Mbak gitu, artinya kenapa sih memeluk Sultan kayak orang lain gitu kan. Aku bilang ya, artinya di sini juga aku bisa mengerti perasaan dia, satu sisi juga aku mengerti perasaan sang Andrigo ini, dimana di hadapan orang gitu kan, dengan statementnya dia, dengan segala permasalahannya, dan itu kan sesuatu hal yang artinya Sultan kan datang juga tiba-tiba dan dia tidak siap dengan itu, ya itu terjadi gitu. Dan aku memberikan pengertian juga kepada Mbak Tuti, ya Mbak, aku minta maaf gitu kan, artinya memang semua di luar dugaan, dan mungkin ya Andrigo sebagai orang yang lagi viral dan juga lagi jadi perhatian orang, mungkin di situ ada rasa kikuk, ada rasa itu tadi ya, tidak siap sebenarnya. Terlepas dari apapun itu, dia sebenarnya bukannya tidak mau meluk, tapi dia belum siap, itu aja sih. Nah, kalau best friend dari Andrigo ketika melihat polemik dia yang panjang, tiba-tiba di acara itu seperti ya udah mempertemukan nih kedua yang tadinya tidak pernah bertemu dan segala macam nih, Mbak Felin sendiri gimana? Satu sisi tuh berasa senang juga bisa mempertemukan artinya kedua belah kubu ya, tapi satu sisi juga menjadi beban aku adalah dimana aku melihat sosok Sultan yang artinya sebenarnya bertolak belakang gitu Mas, dari hati aku. Satu sisi as a best friend sama as a netizen, iya, itu gitu loh. Sebagai seorang netizen aku geram banget sama si Andrigo, artinya lu kenapa sih nggak mau, ayolah gitu kan. Bahkan Andrigo kan menolak untuk tes DNA ya, ya, betul. dan dimana itu jujur sampai hari ini aku masih kesel sama dia, artinya lu tuh sebagai laki-laki harusnya komit gitu kan, artinya tapi dia memberikan statement dimana ya gimana aku mau tes DNA, kan sudah ada perjanjian situ, itu jangan komen apapun, jangan menjelek-jelekan aku, dan dia screenshot tuh semuanya ya, screenshot semuanya apa yang dia nyatakan Tuti ketika live dan segala macam, ya aku nggak bisa komen juga karena di situ ada perjanjian
janjian kan di depannya Densu. Nah itulah, jadi aku tuh satu sisi juga bingung ini arahnya mau kemana, tapi aku selalu bilang Go, yang terbaik aja. Artinya lu ada masalah dan udah selesaikan, karena ini kalau lu belum selesaikan masalah satu ini, nanti akan ada masalah lagi selanjutnya. Tapi alhamdulillah sih ya, sejauh yang aku tahu, kemarin sempat ada statement dari Sultan yang menyatakan bahwa dia sudah sudah tidak mau lagi ketemu papa dan aku cuma pengen punya ibu kan. Artinya itu berarti aku sih berharap itu sudah selesai, artinya sudah ada kejelasan. Dan yang jadi pertanyaan aku adalah seperti ini hal baru nih ya, yang aku sebenarnya unek-unek aku juga sendiri. Untuk seorang Ibu Tuti dan Sultan ya, artinya begini, satu, kepada Ibu Tuti, aku tuh tidak suka yang namanya seorang ibu mengeksploitasi anak ya, apalagi anak kecil. Kebayang nggak kalau anak itu suatu saat sekolah, kemudian jejak digital itu tidak bisa hilang ya, anak itu akan dibully seumur hidup dia. Kemudian yang kedua, aku itu ketika melihat Sultan ya di depan Andrigo berhadapan itu, aku kayak merasa melihat anak itu bukan melihat ayahnya, tapi melihat orang lain. Artinya, aku tuh pernah belajar psikolog juga ya Mas ya, ada indikasi semacam kayak anak ini bukan anak kandung Andrigo. Artinya ketika anak itu, nah gini nih, simpelnya adalah ketika cara mereka memandang gitu. Iya, ketika aku nih melihat aku sudah lama tidak di akun ayahku, ketika aku melihat Mas misalnya ayah aku, senang nggak? Iya pasti. Otomatis akan rasa ayahku, langsung nggak usah dikasih kode deh, langsung cepet-cepet nangis dan histeris kan? Itu yang aku tidak dapat dari Sultan. Ada indikasi aku menyatakan dia bukan anak Andrigo. Kenapa? Seorang anak itu seharusnya yang normal ya, kalau tidak disetir oleh seseorang itu akan bereaksi seperti itu. Karena ada bond, karena ada ikatan. Nah, karena ada ikatan itu yang sulit. Itu yang membedakan itu rekayasa atau tidak adalah ikatan batin itu tidak bisa direkayasa loh Mas ya. Pasti aku seorang anak, ketika aku melihat ibu atau ayah aku di depan mata aku dan kita sudah tidak lama bertemu dan ada kerinduan yang lebih dalam, otomatis aku akan histeris, aku akan peluk apapun itu yang di depan aku akan tabrak, aku langsung peluk ayahku, terlepas dari dia mau memeluk aku atau tidak. Ini yang aku tekankan. Nah, ini yang menjadi rancu dan menjadi pemikiran aku, ini sebenarnya anak siapa? Itu loh. Dan lagi ada statement gini, aku melihat Andrigo, aku kenapa nggak tes DNA? Anak siapa gitu? Dengan maksud aku gini, ketika dia merasa, otomatis kan dia akan ada, akan ada pertimbangan, gitu. Tapi di sini kayak dia santai aja gitu, kayak nggak ada beban. Aku ada kecurigaan juga sih, artinya ada sedikit kecurigaan di antara Andrigo sama beliau ini, ada apa nih? Dan jangan ada kong kali kong ini sebenarnya yang aku juga lagi cari tahu nih. Aku sedikit-sedikit sedang menyelidiki nih, jangan-jangan gue dibohongin selama ini gitu loh, tentang sebenarnya mereka ada komunikasi, tiba-tiba kok begini. Karena aku sudah setelah acara yang kemarin malam itu sudah agak beda nih mereka berdua, dan aku melihat dari mimiknya Sultan ketika pernyataan dia, saya tidak mau lagi seorang ayah tapi saya ingin mamah ya. Dan di situ kan dia kayak sebagai orang psikologi, aku akan tanya nih ya, mungkin Mas boleh tanya kepada ahli psikologi atau ahli pembaca mimik wajah ya, boleh ditanya siapapun. Aku menyarankan media juga jangan hanya mau diam dibohongin ya dengan kasus tes DNA ini yang ada. Aku sih merasa bahwa aku dibohongin oleh kedua belah pihak ini, dimana sebenarnya Sultan itu bukan anaknya, tapi ini adalah rekayasa mereka berdua. Nah ini yang aku motivasi di sini, dan kita akan cari tahu. Dan aku sendiri sampai saat ini ya, aku walaupun baik sama Igo, tapi aku diam-diam menyelidiki ini anak arahnya kemana, bener nggak sih ini gitu. Artinya karena ketika aku lihat itu loh Mas, malam hari pas lagu tes DNA dinyanyikan, itu aku merasa rancu. Kemudian aku ketemu sama Ibu Tuti, yang diucapkan Ibu Tuti itu dengan santainya dan kayak nggak ada beban. Orang kalau lagi ada masalah kan mimik muka, kita belajar psikolog. Aku tuh S1 komunikasi, belajar psikolog. Artinya aku bisa melihat mimik orang yang pura-pura dan mimik orang yang sedang memang ada masalah. Nah di sini, dan aku juga melihat mimik Andrigo,
santai ya ini orang ya, ini kasus begini kok santai ya, ada apa? Nah ini aku lagi cari tahu ini sebenarnya apa yang terjadi antara mereka berdua. Apakah penolakan Andrigo atas tes DNA itu terkait dengan ramalan Mbak Velin? Karena sempat viral tuh kemarin ramalan Mbak Velin meramal dia gitu, menyatakan bahwa si Sultan ini anaknya gitu. Iya. Nah itu dia, makanya sampai saat ini aku lagi menyelidiki nih, ini ada apa sih di balik semua ini, karena setelah malam itu ternyata fine-fine aja nih dan kayaknya adem-adem aja, tapi buat aku PR aku adalah ketika reaksi Sultan bertemu ayahnya, aku tidak dapatkan di situ bahwa ada kerinduan, seolah-olah seperti kayak disetting atau ada orang yang mendorong dia dan kayak orang yang kikuk, gimana sih? Iya. Ya itu, dan yang aku bilang tadi, kalau aku seorang anak, aku udah lama nggak ketemu ayahku, ketika aku melihat dia otomatis ada reaksi histeris dan ada rasa pengen, ya udah aku rangkul, mau Minimal aku terharu ditendang, lah, menangis iya, lah. menangis ya, mau ditendang kayak mau ditolak ya terserah, yang penting aku di sini ketemu ayahku, selesai itu selesai gitu kan, menerima resiko. Tapi di sini aku tidak melihat itu, artinya ini ada apa nih di balik ini, karena aku diam tapi aku melihat situasi dan kondisi, ada apa sih antara mereka berdua ini. Nah ini nih, dan kemudian aku ketemu sama Ibu Tuti dan kayaknya santai-santai aja ya, artinya di situ ada kayak saya mau ketemu Ibu, aku bilang jangan ya, dan ketika aku dekatkan, aku memang sengaja mungkin di LK ya, di LK aku mempertemukan Ibu yang kayak yang sebenarnya mereka nih, aku benar-benar big question mark buat aku ya, artinya tanda tanya besar di antara mereka, ini ada something, dan ini aku lagi selidikin, kita nanti akan lihat perkembangannya seperti apa ya, karena aku sempat belajar psikologi, aku melihat orang itu yang terkena masalah dan tidak terkena masalah seperti apa, dan orang yang pura-pura dan orang yang benar-benar itu seperti apa. Nah, banyak yang menduga, netizen bilang kakak ini adalah di tengah-tengah permainan kakak, dan menduga Sultan itu didatangkan oleh kakak di saat ada acara Naga Suara. Benar nggak? Itu salah besar dan saksinya masih ada. Mungkin sebagian besar boleh ditanyakan oleh pihak Naga Suara. Jujur aku itu nggak tahu kalau Sultan itu datang. Aku terkejut karena gini, kan Sultan bawa kue. Aku sendiri memiliki kue, di mana kue aku tuh mau aku iniin pas dia nyanyi kan gitu loh, untuk surprise. Tiba-tiba satu dari manajer marketingnya si Naga Suara, Valin, ini gimana? Aku sebagai, ini gimana sih ceritanya, ini nanti gimana? Udah, aku tuh sempet yang kikuk gitu, artinya ya udah aku ngikutin aja, karena kan nggak mungkin aku stop acara kan, karena acara berlangsung, di situ juga ada Pak Produser, artinya ya udah aku sekedar ikut aja, pada akhirnya aku ngikutin, daripada nanti aku kikuk kelihatan juga nanti mengalir aja jadi gitu, mengalir aja gitu, dan aku sempet gini, ini gimana ya nanti ya, sempet shock juga gitu, bahkan makanya aku bilang, Mbak, ini gimana? Udah, tenang, aman gitu kan. Aku sebenarnya yang deg-degan gitu loh, karena kan satu sisi aku nggak siap gitu, aku tidak mempersiapkan itu dan aku nggak tahu kedatangan mereka gitu. Oh, berarti penegasannya bukan KPL nih? Ya, bukan. Karena justru aku ada statement ya, penegasan oleh Pak Andre ya, salah satu humasnya Naga Suara, bilang, jangan ada Sultan sama ibunya gitu. Dan penegasan itu kan sangat jelas, dan apalagi Andrigo udah berpesan seperti itu, dan tahu sendiri orang Naga Suara itu kayak seperti apa kan, dan aku juga nggak mau nyalai aturan dong di situ, nggak mungkin aku mendatangkan mereka, dan aku nggak mau ambil risiko karena kan manajemen di sini gitu, makanya pas aku sempat shock, apalagi yang mendatangkan adalah dari pihak Naga Suara nih, aku langsung ini gimana sih gitu loh, kayak aku ini gimana ceritanya, aku juga nggak tahu, jadi ya udah ikutin aja gitu. Oke.